Selamat datang di Kata Kritik Saran dan Pertanyaan Humas Hima Bisnis. Saya Iren Revidia Valisatariga dan saya Distri Polia. Kami selaku moderator akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dalam video kali ini, kita akan membahas pertanyaan yang sudah diajukan oleh mahasiswa melalui link Ciform yang telah kami sebar sebelumnya. Dan pada hari ini kami tidak hanya berdua, kami juga bersama Kak Prodi Administrasi Bisnis. Baik, langsung saja pada beliau, Bapak Dr. Ruli Otman SPINN. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Habis sore. Oke, baik Pak. Di sini ada beberapa kritik, saran, pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari mahasiswa ADIS. Mungkin untuk sesi ini sudah bisa kita mulai ya Pak. Baik, izin Pak, sebelum pertanyaan inti, kalau boleh tahu dari Bapak sendiri sudah berapa lama yang menjadi dosen di ADIS? Sudah lama, kayaknya sebelum bulan akhir. Saya dari tahun 2001. 22 tahun Pak. 2001, terus saya pengangkatan dari PNS itu 2006. Wah, sudah cukup lama ya Pak. Berarti Bapak sendiri sudah berpengalaman di lingkungan ADIS. Oke, kita masuk ke pertanyaan inti ya Pak. Pertanyaan pertama, apa sih tanggapan Bapak mengenai kualitas mahasiswa lulusan ADIS? Apakah menurut Bapak sudah bisa bersaing secara global atau belum? Kalau lulusan itu kan muara dari proses. Saya sering menjelaskan proses akademik yang dilalui siswa mulai masuk sampai dia wisuda. Saat ini kita sudah banyak menghasilkan alumni. Alhamdulillah dari sekian banyak alumni itu sebagian besar sudah bekerja. Jadi jarang alumni kita itu yang menganggur. Kita temui masih mencari guru. Dan kalau dari indikator kualitas tadi kita bisa lihat dan ukur dari lama waktu menunggu alumni itu mendapatkan. Kita itu rata-rata di bawah 6 bulan itu alumni sudah mendapatkan. Nah, pekerjaan ini kan bukan saja pekerjaan pegawai, tapi juga profesi sebagai entrepreneur. Ini sekarang kita coba untuk kembangkan dan untuk kita itu ke depan nanti menghasilkan alumni ADIS yang siap di dalam dunia kerja sebagai pelaku usaha. Kembali lagi, selama proses itu ada faktor krusial, faktor penting dalam pendidikan itu ada yang namanya kurikulum. Kurikulum itu sekarang kita mulai adopsi bersama yang disebut sebagai MKM, belajar dan Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Bapak sebagai dosen ADIS dalam membentuk mahasiswa agar menjadi kompeten di bidangnya? Nah ini kan kembali lagi ke ada kaitannya dalam proses pendidikan ini basisnya adalah kurikulum. Kami sebagai dosen penanggung jawab kuliah tentu mempersiapkan materi perkuliahan yang kita sebut dengan RPS, dan sekarang ada yang namanya ODE. Nah itu semua diarahkan untuk bisa menciptakan mahasiswa yang unggul dari sisi pengetahuan, sehingga nanti mereka bisa bersaing di kuliah. Nah dalam proses pengajar itulah kita banyak menggunakan fasilitas, dan sekarang alhamdulillah kebanyakan di seluruh fasilitas pendukung pendidikan itu ruangan itu sudah tersedia ruangan hasil, kemudian ada subsidi mereka. Dalam proses pendidikan perkuliahan itu juga sudah banyak menggunakan pendekatan diskusi, dan
ditujukan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan oleh dosen selama perkuliahan 1 semester. Pertanyaan selanjutnya, kenapa di prodi Admis tidak ada program untuk kunjungan ke perusahaan, padahal itu cukup relevan dari jurusan kita? Ya. Nah ini kan tergantung nanti dengan kebutuhan. Ada beberapa mata kuliah. Dulu saya masih ingat mata kuliah di konsentrasi keuangan. Kita kan punya 3 konsentrasi di prodi Admis. Ada pemasaran, SDM, dan keuangan. Di konsentrasi keuangan itu dosennya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa itu sering mengajak mahasiswanya ke perusahaan atau lembaga keuangan seperti perusahaan. Nah, beberapa mata kuliah lainnya juga saya ingat pernah misalnya kunjungan ke perusahaan itu, tapi saya lupa mata kuliah, ke pabrik perusahaan Indofood. Nah mungkin sekarang karena kurikulumnya sudah banyak menerapkan MBKM. Nah di MBKM kan nanti ada magang. Di situ sebenarnya mahasiswa otomatis kan sudah langsung ke perusahaan, ya kan? Berarti mereka sudah terlibat dalam proses bisnis yang ada di perusahaan, sehingga kunjungannya sifatnya seperti tadi yang tidak relevan lagi, mahasiswanya sendiri otomatis sudah yang datang ke perusahaan sudah bergabung mengikuti magang. Oke, nanti kita akan lihat apakah masih ada mata kuliah yang mensyaratkan kunjungan ke perusahaan untuk menambah wawasan mahasiswa dalam proses ini. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana sih terkait dosen yang hanya masuk beberapa kali atau bahkan hampir tidak pernah masuk, bagaimana sanksinya? Ya, ini bagian dari pengawasan. Tentunya kami di prodi berharap mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan haknya. Apa haknya? Adalah tatap muka selama 16 kali. Nah, informasi seperti itu yang harusnya disampaikan ke prodi sehingga prodi bisa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap dosen-dosen. Tidak masalah kalau mungkin segan, sungkan, atau ragu atau takut untuk menyampaikan secara langsung, bisa by WA atau melalui. Nah, kalau sekarang masih ada yang seperti itu, ya saya terus terang belum dapat informasinya. Tapi nanti ke depan kalau ada informasi itu harusnya diberitahu segera, kita bisa lakukan. Mungkin ya semacam himbauan ya. Kalau teguran dan sanksi memang bukan kewenangan dari prodi, tapi prodi bisa menerima prodi untuk menyurati jurusan ya, mengambil tindakan terhadap dosen-dosen. Nah, yang bisa melakukan pembinaan terhadap dosen itu adalah jurusan. Prodi sifatnya hanya sebagai pelaksana yang sudah ya mengatur dosen tertentu, sifatnya personal. Tapi sifat pembinaan pengawasan itu ada di jurusan. Saya terima kasih kalau masih ada ya seperti itu, menjadi informasi bagi kami. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terkait program MBKM, terutama KKN MBKM yang mana Admis menjadi salah satu program studi yang mengikuti program ini. Apakah tahun-tahun selanjutnya akan masih ada program KKN MBKM dari Admis? Jadi kita di prodi administrasi bisnis di lingkungan fakultas itu alhamdulillah mengirim
mahasiswa untuk mengikuti UKT MBKM itu yang terbanyak. Jadi bahasa sederhananya, mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis adalah mahasiswa terbanyak di Fakultas Sosial Logistik yang mengikuti UKT MBKM. Nah, itu patut diapresiasi. Nah, bagaimanapun MBKM itu menjadi kinerja utama dari pimpinan fakultas. Nah, ke depan ini kan perdana nih semester ganjil kemarin tahun 2023. Nah, ke depan insya Allah kalau masih program ini berlanjut, kita harapkan mahasiswa juga turut serta berperan dalam mengikuti program kita. Karena banyak manfaat yang didapat oleh mahasiswa ketika memilih program UKT MBKM. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena mereka dapatkan dua, UKT-nya sendiri dan yang MBKM itu adalah konversi mata kuliah di semester di mana UKT itu berlangsung. Jadi 4 SKS UKT-nya dan minimal 20 SKS yang dikonversi. Kan terbayang tuh, tadinya kita hanya ikut UKT 4 SKS, hanya ada 4 SKS, tapi sekarang bisa sekaligus konversi 20 SKS. Nah, kami berharap dengan program seperti ini ada akselerasi atau percepatan penyelesaian studi mahasiswa. Ya, mahasiswa tidak lagi bergantung perkuliahan itu berdasarkan semester yang berjalan. Nah, program MBKM ini banyak mengurangi jumlah beban SKS yang harus diambil mahasiswa dalam perkuliahan reguler yang per semester dan Berarti tahun depan program MBKM itu berlanjut, Pak? Insyaallah masih berlanjut kalau tidak ada perubahan kebijakan di kementerian. Tapi saya pikir kalau program ini sudah berjalan dari tahun 2021 dan saya lihat dan baca juga banyak masukan positif bahwa program ini memberikan dampak yang baik bagi mahasiswa. Ya, saya yakin pasti ke depan program ini masih tetap dipertahankan atau tetap dijalankan. Walaupun nanti bisa saja namanya yang berganti, tapi substansinya itu. Kita kan tahu lah di Indonesia ini setiap pergantian rezim pasti berganti kebijakan. Tapi saya berharap nanti ketika pergantian rezim, pemilihan presiden yang baru dengan jajaran kementeriannya termasuk di Kementerian Pendidikan, nah program MBKM ini tidak banyak berubah. Mungkin ditingkatkan aja lagi. Nah, bagi saya dan beberapa mahasiswa juga sudah merasakan manfaatnya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentu fasilitas itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Menurut Bapak sendiri, fasilitas di FISIP sendiri sudah memadai atau belum, Pak? Ya, nah itu. Jadi kita harus fair ya, melihat kondisi saat ini. Kalau kita membandingkan dengan perguruan tinggi lain, ya mungkin kita merasakan masih banyak kekurangan. Tapi untuk kondisi saat ini, saya bisa katakan dan pastikan ini sudah cukup memadai. Nah, kelas sudah di setting sedemikian rupa sesuai dengan daya tampungnya. Kemudian juga fasilitas yang disediakan itu sudah terstandar. Ya minimal itu ada kipas angin, lalu itu minimal ya. Tapi sekarang semuanya sudah ada kipas angin, juga ada pendingin ruangan. Lalu pencahayaan juga sudah memadai. Dan ini seperti ini papan tulis sekarang sudah kaca nih. Jadi kalau kita tulis itu mudah dibersihkan dan bersih lagi seperti semula. Jadi tidak meninggalkan noda misalnya atau bekas, sehingga
mahasiswa juga jadi lebih bersemangat dalam mengikuti perkuliahan karena didukung oleh fasilitas. Tinggal nanti kita secara bertahap akan tingkatkan fasilitas. Banyak yang menganggap fasilitas di dalam ruang kelas kurang memadai. Kayak contohnya AC yang sering mati. Bagaimana menurut Bapak terkait masalah ini? Nah ya ini memang beberapa waktu yang lalu listrik ya, jadi kan AC itu terhubung dengan sedang digerakkan oleh sumber energi yang lain. Jadi bukan AC-nya bermasalah tapi aliran listrik. Aliran listrik kita memang masih belum memadai untuk melayani banyaknya AC yang sedang terpasang. Jadi yang saya katakan tadi di awal, sekarang setiap ruangan sudah dilengkapi dengan AC. Tadinya belum ada. Saat kondisi tadinya dulu AC belum banyak, daya listrik kita katakanlah misalnya 1000, itu masih memadai. Tapi begitu AC-nya ditambah, berarti kan ada peningkatan kualitas layanan atau kualitas fasilitas di dalam kelas. Tapi listrik dayanya belum bisa secepat itu ditambah. Itu yang mengakibatkan defisit yang berdampak pada sering turun listriknya mati hingga puncak beban perkuliahan serentak di semua ruangan dipakai dan AC hidup. Tapi alhamdulillah semester depan itu sudah teratasi, tidak ada lagi. Kita akan temui dalam perkuliahan tiba-tiba AC mati karena listrik tidak memadai. Jadi itu penjelasan. Oke baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya itu berdasarkan berita yang sempat ramai kemarin Pak, menurut Bapak mungkin nggak Undri khususnya jurusan kita akan menerapkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 terkait tidak diwajibkannya pelaksanaan skripsi? Ya, nah kewenangan itu kan sebenarnya ada di rektor. Jadi kalau misalnya pimpinan kita atau rektor menginginkan itu berarti dia harus buat peraturan. Kita di Prodi kan tinggal menjalankan saja. Nah, Prodi memang kewenangannya lebih ke hal seperti itu, operasional. Nah, catatan kalau itu dilakukan berarti kan harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, mungkin sekonyong-konyong ujuk-ujuk semua mahasiswa mengajukan apa istilahnya bebas skripsi. Di perguruan tinggi lain itu sudah berjalan, tapi syaratnya juga ada yang harus dipenuhi, itu misalnya mahasiswa yang bersangkutan menghasilkan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Misalnya dia bisa menghasilkan artikel dari skripsinya sehingga dimuat di jurnal, terus yang terindeks misalnya Scopus atau Sinta, katakanlah misalnya bisa masuk di jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta 2 atau 3. Nah, ketika karya artikelnya dimuat berarti dia sudah mendapatkan LA, letter of acceptance. Nah, dasar itu dia mengajukan ke Prodi untuk mendapatkan fasilitas bebas ujian skripsi. Atau kalau lebih ini lagi, mahasiswa tidak diwajibkan untuk membuat skripsi. Bisa saja, misalnya mahasiswa punya prestasi dalam bidang olahraga. Tapi ingat, kembali lagi ada aturan rektornya yang berisi indikator atau kriteria itu. Apa saja yang
harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika dia mengajukan diri untuk bebas dari skripsi itu. Itu yang harus disepakati dan kita belum sampai ke sana. Tapi saya setuju. Artinya ini kan bagian dari penghargaan terhadap prestasi mahasiswa. Ini bagian dari apresiasi lembaga terhadap prestasi mahasiswa. Mahasiswa yang berprestasi itu diapresiasi dalam itu tadi diberi keringanan. Jadi ada ya mungkin bahasanya konversi. Penghargaan tingkat internasional misalnya yang dia menangi itu bisa dikonversikan dengan bebas menulis. It's okay, bagi saya sih tidak ada masalah. Berarti Bapak nggak masalah kalau bebas skripsi gitu? Tidak ada masalah kan. Ya kita harus juga tahu bahwa skripsi itu kan salah satu syarat mahasiswa menamatkan studi, salah satu loh. Syarat lain banyak kan yang sudah mereka penuhi. Ya mulai dari proses perkuliahan, beban SKS itu kan semester kan, lalu syarat-syarat lain bebas pustaka, kemudian mengikuti seminar, proposal dan skripsi kan ada formnya tuh, KKM juga itu syarat juga dan sebagainya. Jadi itu hanya salah satu. Ini tidak akan mengurangi substansi dari mutu pendidikan itu sendiri. Hanya beberapa perguruan tinggi, sehingga saya setelah pengetahuan saya yang sudah melaksanakan itu Universitas Indonesia. Saya itu ada pilihan mahasiswanya dibebaskan untuk skripsi. Misalnya contoh, kalau mahasiswanya itu mengikuti magang kalau ada koreksi kalau saya. Lalu dia hanya tinggal membuat laporan magang yang berisi tentang apa saja yang dilakukan selama dia magang di perusahaan itu. Nah itulah pengganti skripsi. Nah kelihatannya kan mudah, simpel, tapi jangan salah, proses dia mendapatkan persetujuan dan diterima di perusahaan tempat magang itu juga membutuhkan syarat tertentu, bersaing, berkompetisi, sehingga itulah konversi dari dia dibebaskan dan dari kewajiban untuk menulis skripsi. Baik, itu tadi pertanyaan dari mahasiswa Advis sendiri. Kita masuk ke sesi penyampaian saran mahasiswa Advis. Untuk saran pertama, yaitu saran untuk prodi Advis, di mana memberikan waktu mahasiswa untuk menanyakan nilai yang tidak sesuai dengan keaktifan mahasiswa selama proses belajar. Karena ini juga termasuk keluhan beberapa mahasiswa bahwa mereka merasa nilai yang mereka terima tidak sesuai. Saran berikutnya terkait kunjungan perusahaan tadi, harapan kami sebagai mahasiswa Advis diadakannya program kunjungan ke perusahaan karena relevan dengan jurusan kita, sehingga menciptakan peluang bagi mahasiswa Advis seperti mendapatkan perusahaan tempat magang dan mendapatkan peluang kerja setelah lulus. Itulah beberapa saran dari mahasiswa Advis. Mungkin dari Bapak ada tanggapan terkait saran tersebut. Nah kalau ini saran, jadi saya akan terima kan, namanya saran, masa saran saya apa? Jadi saya terima kasih banyak sudah diberikan masukan melalui saran itu. Insya Allah akan kita sedapat mungkin yang menjadi kewenangan kami di prodi yang bisa kami lakukan akan tunaikan saran itu, akan kami penuhi lah saran. Jadi kalau yang memang di luar kemampuan kami nanti akan kami teruskan ke jurusan hingga nanti sampai ke fakultas. Ya ke depan prodi administrasi bisnis ini bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang, dan atau habis solid itu betul-betul terinternalisasi dalam diri setiap aktivitas akademik administrasi. Oke, baik.
Wah, nggak terasa Pak, sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Bapak Li sudah mempersamai acara kita pada hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan semua tentang administrasi resmi. Sekian dari kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.